siapkan bahan-bahannya sekarang. Aku akan membantu ibu. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Ini bukan sekedar animasi horor. Orang yang tinggal di rumah ini sudah mati. Ngapain kalian kesini? Astaga, katanya ucapan itu adalah doa. Apa Aki sudah mau mati? Aki, maaf, kami baru menemui Aki lagi. Kebetulan aku sedang sibuk panen di kebun dan tidak ada yang mau membantuku. Jadi aku melakukannya sendirian. Iya, masa Aki begitu aja marah? Aku dan kakakku kan mempunyai kesibukan masing-masing. Lagi pula, kami gak pernah lupa sama Aki. Setiap hari, aku meminta anakku untuk menengok Aki ke sini dan menitipkan uang padanya untuk Aki. Dengar kalian, aku tidak butuh makanan yang selalu dikirimi setiap hari oleh istrimu itu sih. Aku juga tidak butuh titipan uang darimu, Suke. Aku cuma ingin dijenguk oleh kalian ke sini. Yang kubutuhkan itu kehadiran kalian. Aku di sini kesepian. Ya sudah, aku minta maaf. Aku akan sering datang ke sini lagi. Jangan khawatir. Kamu juga, Suke. Semenjak anakmu tinggal bersamamu, kamu jadi jarang datang ke sini. Padahal bawa saja anakmu untuk berkumpul di sini. Apa salahnya? Jangan bawa-bawa anakku, Aki. Aku tinggal sama dia cuma seminggu-seminggu. Aku dan ibunya giliran mengurus dia. Aku jarang kesini karena sibuk, Aki. Setelah lebaran kemarin, banyak orang yang menanyakan kontrakan dan ruko untuk buka usaha. Aku tidak mungkin membiarkan peluang bisnis begitu saja. Alasan saja si bodoh ini. Padahal bisa datang ke sini setelah urusannya selesai. Aki, sekali lagi aku minta maaf. Aku berjanji akan lebih sering datang ke sini. Iya, sudahlah, sudah. Aku pegang janji kalian. Awas saja, kalau kalian membiarkanku terlalu lama sendirian lagi, aku akan pergi lagi ke kampung Ciorai. Aki, bisa enggak kita ngobrol di dalam? Aku dan kakakku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Di sini takut kedengaran orang yang lewat di luar. Baiklah, ke tempat ritualku saja. Bapak Jamal, abis dari mana? Atau memang sengaja datang ke sini? Saya abis nganterin adiknya Jamal berobat, Mbak. Tadinya mau mampir ke sini, tapi pas lewat penuh banget, takut ngantri. Anak saya kasihan nunggu nantinya. Jadi barusan saya pulang dulu terus ke sini lagi deh. Tapi ternyata masih rame. Gak apa-apa atuh, buat Mas Hendrik mah saya duluin pesanannya biar gak lama nunggu. Wah, boleh tuh, makasih ya Mbak. Saya pesan 10 porsi bakso dan 10 porsi mie ayam dibungkus. Saus, sambal, dan kecapnya tolong dipisahin bungkusnya ya. Wah, banyak banget Mas. Lagi ada acara di rumahnya. Enggak Mbak, saya mau bagi-bagiin buat makan siang pegawai-pegawai saya di toko. Kasihan, mereka dari subuh udah standby di toko buat siap-siapin barang ke pengusaha catering. Oh, baik banget Mas Hendrik. Pantesan pegawai-pegawai
juga harus tiru deh. Boleh dong, Mbak. Kalau saya boleh saran nih ya, sama pegawai itu kita nggak boleh pelit. Karena tanpa mereka, apalah artinya usaha kita, Mbak? Iya, betul itu, Mas. By the way, malah ngobrol nih. Ya udah, saya bikinin dulu pesanannya ya. Iya, Mbak. Astaga, ada apa ini? Kenapa ada ular di mangkuk bakso yang barusan dibawa pelayan? Sepertinya itu bukan ular sungguhan. Apa jangan-jangan warung bakso ini pakai pesugihan ular untuk menglariskan usahanya? Enggak mungkin. Enggak mungkin Bang Kosim dan keluarganya melakukan pesugihan. Sendiri di sebelahku ada yang lain. Aku tidur di gelap malam, rupanya ada yang lihat aku. Tapi aku tak kesepian. Jendela itu diketuk pelan, suaranya terus terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Kita bersama, kita tak sepi. Apa? Si Kosim melakukan pesugihan? Tidak mungkin. Dia akan bersikeras, tidak ingin mengikuti jejak-jejak saudaranya. Dia tidak mungkin terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Tapi Aki, jelas sekali aku melihat di warung baksonya banyak makhluk halus yang menjijikan. Bahkan tadi aku ingin makan bakso di sana, tapi mendadak kehilangan selera karena penglihatanku ditunjukkan pemandangan mengerikan. Kamu sudah pernah pergi ke sana sih? Bagaimana? Aku sama sekali tidak tahu kalau dia mempunyai usaha sekarang. Aku belum pernah datang ke warungnya Aki, tapi setiap aku lewat ke sana warungnya selalu ramai oleh pelanggan, hampir tidak pernah sepi. Padahal warungnya baru buka 3 hari, sangat tidak wajar menurutku Aki. Berarti bukan Aki, dukun yang membantu pesugihan dia. Sembarangan saja kamu, Suke. Aku saja tidak diberitahu kalau dia akan membuka usaha. Bagaimana aku turut andil dalam penglarisannya? Bodoh sekali. Jadi kalian datang ke sini karena kalian mencurigaiku. Terus terang saja, iya Aki, kami pikir Aki yang membantu pesugihan Pak Kosim. Bukan hanya itu Aki, Suke juga tidak mengetahui jenis pesugihan apa yang mereka lakukan karena dia tidak melihat makhluk pesugihannya di sana. Yang pandai berkamuflase itu hanya siluman ular. Sudah pasti mereka melakukan pesugihan kepada bangsa siluman ular. Apa jangan-jangan mereka meminta bantuan secara langsung kepada Yang Mulia untuk membantu usahanya, tidak melalui perantara dukun? Memangnya bisa seperti itu, Aki? Bisa saja Suke, apalagi anak mereka juga titisan bangsa siluman ular. Tidak akan sulit untuk menggunakan Kevin atau Reja sebagai penghubung antara mereka dengan Yang Mulia. Tapi Kak, aku tidak mengendus bau Yang Mulia di sana, sedangkan dia aromanya sangat khas. Suke, apa Dharma Kevin Tira masih di dalam segel kulit ular yang kamu simpan? Tidak, Aki, dia sudah keluar dan sekarang berkeliaran dengan bebas karena suatu peristiwa yang dahulu membuat kami terpaksa mengeluarkannya. Pasti anak itulah yang membantu Kosim melakukan pesugihan. Tidak mungkin Aki,
memanggil Dharma Rakepintira itu tidak mudah, apalagi seorang Pak Kosim yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kamu lupa kalau mereka satu darah. Kenapa tidak mungkin? Sialan, kalau ini benar, mereka dalam bahaya. Ibu, berhati-hatilah. Ada pegawai yang mencurangi ibu. Dia mengambil uang dari hasil penjualan dagangan ibu. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Apa aku harus memberinya pelajaran, ibu? Jangan, anakku. Biarkan ibu saja yang bertindak. Kamu cukup sebutkan ciri-ciri orang itu. Karena di sini banyak pegawainya. Ibu tidak mungkin menanyai mereka satu-satu. Pegawai yang paling dekat dengan ibu, dan ibu tolong dia untuk bekerja di sini karena dia sangat miskin, tapi dia mengkhianati ibu. Berapa uang yang dia ambil, anakku? Kalau jumlahnya tidak besar, biarkan saja. Yang aku lihat hanya 100.000. Ya sudah, biarkan saja. Lagi pula, ibu tidak akan miskin hanya karena kehilangan uang 100.000. Uang 100.000 akan menjadi 3 juta jika dia mencuri uangnya setiap hari. Kalau ibu memutuskan seperti itu, artinya aku yang harus bertindak. Akan aku jadikan saja dia tumbal. Jangan, anakku, jangan. Ya sudah, ibu akan menginterogasi dia sekarang. Tolong tenanglah. Saya sudah menolong kamu ya dengan memberi kamu pekerjaan di sini. Tapi apa balasan kamu terhadap saya? Kamu mencuri uang hasil penjualan saya? Maaf, Bu. Tapi saya sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang saya kepada rentenir nanti sore. Kalau butuh uang, kenapa kamu gak bilang aja sih? Kan bisa kasbon dulu. Pakai acara nyolong segala lagi. Iya, Bu. Uangnya saya kembalikan. Tolong maafkan saya. Enggak usah dibalikin uangnya. Tapi anggap aja itu sebagai upah pertama dan terakhir kamu. Mulai besok kamu gak boleh datang ke sini lagi. Bu, tolong jangan pecat saya, tolong Bu. Saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi anak dan orang tua saya. Anak dan orang tua kamu itu bukan urusan saya ya. Dasar orang gak tahu diuntung. Saya enggak sudi orang seperti kamu bekerja di warung saya. Pergi kamu dari sini. Loh, kok gak bawa apa-apa? Habis baksonya, Pak. Bu, sebentar dulu deh. Jujur, ada yang janggal sama warung baksonya Pak Kosim. Janggal kenapa, Pak? Astaga, itu udah jelas pesugihan, Pak. Mereka memakai pesugihan siluman ular. Makanya Bapak melihat ada ular-ular di mangkuk baksonya. Tapi kenapa Bapak bisa melihat semua itu ya, Bu? Bapak ini gimana sih? Kita kan melakukan pesugihan babi ngepet. Urusan sama hal gaib kita itu udah gak aneh. Dan mungkin itu salah satu bentuk perlindungan dari bangsa siluman babi ngepet untuk kita, Pak. Supaya kita enggak makan makanan itu. Iya benar, Bu. Bapak harus kasih tahu Jamal soal ini. Dia kan berteman dengan Kevin. Bapak takut sewaktu-waktu dia makan baksonya. Enggak usah dikasih tahu, Pak. Nanti juga Jamal dikasih penglihatan sendiri. Kalau Bapak ngasih tahu sekarang, takutnya ketahuan sama anak-anak yang lain. Gak enak.
Nih Bu, aku bawa teman-teman ke sini. Tolong digratisin buat mereka ya. Siap, atuh pasti digratisin buat kalian mah. Sok atuh cari tempat duduk dulu biar nanti pelayan yang samperin kalian buat pesan makanannya. Aduh tante, bentar nih, jadi gak enak. Kita mau cobain kok kesini, gak apa-apa, bayar juga. Iya tante, mau dibayarin sama si Jamal kita mah. Gak boleh gitu, itu namanya nolak rezeki, dosa tahu. Udahlah, pokoknya mah kalian mah tinggal duduk, pesan terus makan, gak usah bayar-bayar kayak sama siapa aja. Makasih deh tante, traktirannya. Iya tante, makasih ya. Kalau bisa dibungkus satu sih buat emak dugong di rumah. Malu-maluin elu mah. Bohong deh tante, buat emak saya dibungkus satu juga ya. Siap lah pokoknya. Buat kalian mah mau minta seorang 10 porsi juga tante gratisin. Sekalian bungkusin buat Kak Utik juga, Ut. Oh iya, buat adik lu juga, Mal. Iya, makasih banyak ya. Aduh, jadi gak enak deh beneran. Silakan atuh pada duduk. Ajak duduk dulu, Pin, biar ibu bikinin khusus buat kalian. Aku duduk sendiri di sebelahku ada Kevin, gua kebelat mau berak. Gua lain kali aja ya makan baksonya. Gua mau pulang. Loh, di sini juga ada toilet kok. Enggak, gua gak bisa berak di tempat lain. Gua juga pulang aja, Pin. Tiba-tiba mules, sumpah. Kok tiba-tiba kalian begini sih? Mana kompakan lagi? Biar enak dibungkus aja deh baksonya cepetan. Gua juga nggak enak makan di sini kalau Uut sama Dugong nggak ada mah. Ya udah kalian tunggu di sini ya. Tahan dulu, gua minta dibungkusin aja buat kalian. Iya Pin, buruan, kasihan ini mereka sakit perut. Aku duduk sendiri di sebelahku ada yang lain. Aku tidur di gelap malam, rupanya ada yang lihat. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tak terlihat. Kalian ngeliat apa yang gue lihat tadi kan? Gua ngeliat Mas Kevin wajahnya bersisik kayak ular gitu. Gua ngeliat ular di etalase baksonya. Bejir, berarti penglihatan kalian kagak seberapa. Gua ngeliat tempat baksonya tiba-tiba jadi kotor, masa menjijikan banget sumpah. Gua juga ngeliat beberapa setan di sana. Fix ini mah keluarga si Kevin pakai pesugihan buat ngelarisin usahanya. Gue paham banget sama yang beginian. Secara keluarga gue juga kan pesugihan. Jelas banget ini mah anjay, gue gak nyangka. Gue masih shock, Ege. Tapi kenapa gue dikasih penglihatan kayak gitu ya? Gue kan gak punya kodam kayak kalian. Kalau lo punya buta ijo kan di dalam badan lo, Dugong. Kalau lo Jamal punya peliharaan babi ngepet. Gue kan gak punya apa-apa. Kok penglihatan gue sama kayak kalian? Iya juga ya, kenapa lu bisa ngeliat yang begituan tadi, Ut? Kayaknya karena lu rajin ibadah deh, Ut. Lo itu kan gak pernah ketinggalan kalau soal ibadah. Tadi aja sebelum pulang cuma lo sendirian yang mampir dulu ke masjid sekolah buat sholat asar. Kita mah enggak. Bener itu, lo dikasih perlindungan sama Tuhan, itu namanya Ut. Bokap gua pernah cerita kalau orang yang ibadahnya kuat bakalan susah diganggu sama setan. Mungkin iya. Alhamdulillah deh, makasih ya Allah. Udah yuk kita pulang. Gua agak merinding ini dari tadi gara-gara ngeliat yang begituan.
Sama gue juga, Gong. Tapi bentar, jangan ada yang cerita ke si Kevin soal ini ya. Cukup kita bertiga aja yang tahu. Aman, gua mah gak bakalan bilang-bilang. Tapi kok gue jadi nggak respectnya sama keluarga si Kevin? Bisa-bisanya mereka memilih jalan pintas untuk kaya raya, padahal mereka nggak miskin-miskin amat. Bisa aja sih si Kevinnya gak tahu, bisa aja yang ngelakuin ini orang tuanya doang. Enggak mungkin sih kalau dia nggak tahu mah. Dia pasti tahu kalau orang tuanya pakai penglarisan kayak gini. Bener Ut, gua juga jadi gak respect sama si Kevin. Apa jangan-jangan dia mau celakain kita ya? Tadi buat dijadiin tumbal di warungnya. Bisa jadi Ut, mulai sekarang kita jaga jarak aja sama dia. Bener, kita jauhin aja dia mulai sekarang. Gua masih sayang sama nyawa gua sendiri. Belum mau mati gua. Untuk mengetahui pesugihannya gampang sekali. Belikan aku 1 bungkus makanannya. Akan aku coba makanan itu dan aku akan mengetahui siapa makhluk yang terlibat dalam pesugihan mereka, karena aku sangat mengenal bangsa siluman ular. Duduk sendiri, di sebelahku ada yang lain. Aku tidur di gelap malam. Gawat, mereka dalam bahaya. Ada keringat dan ludah derma Kevin Tira di makanan ini. Jendela itu diketuk.